Setelah cukup lama makan di restoran itu, Chae Na-yun dan Kim Ha-jin pun selesai makan dan keluar dari restoran. Terlihat, Chae Na-yun sangat senang dan mengaku kenyang setelah makan di restoran itu. Kemudian, Kim Ha-jin menyarankan kepada Chae Na-yun untuk berpencar, karena Kim Ha-jin yakin bahwa Chae Na-yun pasti ingin melihat-lihat tempat lain. Kim Ha-jin mengungkapkan bahwa pestanya dimulai jam 5 sore. Jadi, Kim Ha-jin harus menelusuri daerah di sekitaran pesta itu diselenggarakan. Mendengar Kim Ha-jin menyarankannya untuk berpencar, Chae Na-yun dengan acuh mengatakan terserah. Namun ketika Chae Na-yun hendak pergi, Kim Ha-jin lantas memperingatkan bahwa Chae Na-yun jangan sampai tersesat. Mendengar Kim Ha-jin memperingatkannya untuk jangan sampai tersesat, Chae Na-yun dengan kesal mengatakan bahwa dia tidak sebodoh itu. Malam pun tiba. Orang-orang mulai berdatangan ke tempat pesta diselenggarakan. Dan di dalam tempat pesta itu, para tamu terpukau dengan kehadiran Yoo Yeon-ha dan Kim Soo-ho. Para tamu itu bertanya-tanya, apakah mereka berdua itu seorang artis. Dan para tamu juga menyebut bahwa mereka berdua itu keren, meskipun mereka berdua menggunakan topeng. Melihat para tamu membicarakan mereka berdua, Yoo Yeon-ha lantas mengatakan bahwa orang-orang sering menilai seseorang dari sampulnya saja. Dan Yoo Yeon-ha juga mengaku tidak sia-sia sudah mendandani Kim Soo-ho. Akan tetapi, Kim Soo-ho terlihat tidak nyaman dan mengaku bajunya terasa sesak. Namun dari kejauhan, Kim Ha-jin sedang mengawasi jalannya pesta tersebut. Sambil mengawasi jalannya pesta tersebut, Kim Ha-jin mengungkapkan bahwa jam setengah 6 Sung-ah sudah tiba di tempat pesta tersebut. Dan sejauh yang Kim Ha-jin lihat, tidak ada perubahan yang mencolok. Selain itu, pesta dansa yang mengenakan topeng diadakan di kastil tua, di pinggiran Paris. Jadi, tugas Kim Ha-jin hari ini adalah untuk mengawasi, atau memastikan jalan ceritanya berjalan dengan lancar. Namun tidak lama setelah Kim Ha-jin mengawasi jalannya pesta, Kim Ha-jin terkejut dengan kemunculan sebuah magic portal. Dan setelah Kim Ha-jin melihat magic portal itu, Kim Ha-jin sekarang mengerti bahwa magic portal itulah alasan kenapa semuanya terlihat berjalan lancar. Kim Ha-jin mengungkapkan bahwa hanya jin saja yang bisa membuat portal seperti itu. Dan jin itu harus memiliki magic power yang besar untuk membuka portal tersebut. Di sisi lain, ada seorang jin yang membuka portal di dalam tempat pesta tersebut. Kemudian, tidak lama setelah Kim Ha-jin melihat magic portal itu, tiba-tiba laptopnya bercahaya. Di laptop Kim Ha-jin diberitahukan bahwa akan ada banyak pihak yang mengincar Homer's Ring tersebut. Dan sekarang, Evil Society mengincar artefak Homer's Ring tersebut. Kim Ha-jin mengungkapkan bahwa Evil Society adalah sebuah grup jin mengerikan yang dipimpin Kim Hakpyo. Dan para jin dari Evil Society sering ikut berperan dalam pencurian artefak, serangan teroris, dan juga perang. Mengetahui ada Evil Society yang sering bikin onar ada di pesta tersebut, Kim Ha-jin kesal dengan orang yang membuat remake novelnya itu. Lalu setelah itu, Kim Ha-jin meminta Aethernya untuk membuat topeng muka, untuk menutup wajahnya. Di suatu ruangan di dalam pesta tersebut, ada seseorang yang mempiting leher petugas. Dan terlihat, bukan petugas itu saja yang menjadi korban, tapi petugas yang lain juga menjadi korban. Kemudian setelah menghabisi para petugas, orang itu mendekat ke arah sebuah pintu. Lalu hanya dengan menunjukkan matanya, pintu itu langsung terbuka. Dan setelah pintunya terbuka, orang itu masuk ke dalam ruangan tersebut. Ternyata, orang itu hendak mencuri artefak Homer's Ring. Lalu setelah melihat artefak Homer's Ring, orang itu mengambil artefak Homer's Ring tersebut. Namun sebelum orang itu berhasil mengambil artefak Homer's Ring tersebut, dari belakang Sung-ah menanyakan kepada Yoren, apa yang Yoren lakukan di situ. Mendengar Sung-ah menanyakan alasan keberadaannya di situ, sambil kebingungan dan terkejut Yoren menoleh ke arah Sung-ah. Kemudian, setelah Yoren menoleh ke arah Sung-ah, Yoren yang masih agak kebingungan menanyakan, kenapa Sung-ah berada di situ. Mendengar Yoren menanyakan alasan keberadaannya di situ, Sung-ah dengan santai menjawab bahwa dia datang ke situ untuk mencari Yoren, karena Yoren sudah meninggalkan pos jaga begitu saja. Lalu setelah Sung-ah mengatakan itu, Sung-ah langsung memeluk Yoren dari belakang. Melihat Sung-ah memeluknya dari belakang, Yoren pun mulai panik dan juga bingung, kenapa Sung-ah tiba-tiba memeluknya dari belakang. Kemudian sambil panik Yoren menanyakan, apa yang Sung-ah lakukan. Mendengar Yoren menanyakan itu, Sung-ah menegaskan bahwa Yoren tidak bisa membodohi dirinya untuk yang kedua kalinya. Lalu setelah Sung-ah mengatakan itu, Sung-ah langsung membanting Yoren ke dinding,
sampai dinding itu roboh. Melihat dinding itu tiba-tiba roboh, para tamu pun mulai panik. Kemudian terlihat, ada bayangan seseorang melintas. Ternyata, bayangan tersebut adalah bayangan Jin Valerin, yang menyamar menjadi Yoren. Sambil berlari, Jin lantas menanyakan kepada Sung Ah, bagaimana Sung Ah bisa mengetahui penyamarannya. Padahal menurutnya, penyamarannya itu sudah sempurna. Lalu dengan cepat, Sung Ah menyerang Jin. Akan tetapi, Jin bisa menahan serangan Sung Ah. Sambil menyerang Jin, dengan kesal Sung Ah mengaku mengetahuinya, ketika dirinya dan Yoren tiba di Paris. Selain itu, cara berjalan dan cara bicaranya juga berbeda dengan Yoren. Mendengar Sung Ah menyadarinya sedetail itu, sambil tertawa meledek Jin mengatakan, bahwa dia tidak mengingat, kalau Sung Ah itu sangat teliti sebelumnya. Kemudian dengan santainya Jin menanyakan, apakah pengkhianatannya dulu sesakit itu. Mendengar Jin menanyakan hal itu, Sung Ah sontak terkejut. Namun di tengah pertarungan mereka, dari belakang Yo Yeon-ha melilit dan menahan tangan kanan Sung Ah. Melihat tangannya ditahan oleh cambuknya Yo Yeon-ha, Sung Ah pun merasa kesal. Lalu setelah berhasil menahan tangan kanan Sung Ah, Yo Yeon-ha meminta kepada mereka berdua, agar mereka berdua menyelesaikan pertengkaran antar kekasihnya di rumah. Mendengar Yo Yeon-ha meminta hal itu, Sung Ah lantas menanyakan kepada Yo Yeon-ha, siapa identitas Yo Yeon-ha dan Kim Soo-ho itu. Perlu diketahui, bahwa alasan mereka tidak saling mengenali satu sama lain, yaitu karena mereka semua memakai topeng. Mendengar Sung Ah mempertanyakan identitas Kim Soo-ho dan dirinya, Yo Yeon-ha lantas memberitahukan, bahwa mereka berdua adalah kadet dari Kyuk. Dan Yo Yeon-ha juga mengatakan, bahwa jika Sung Ah melepaskan senjata sekarang juga, maka dirinya tidak akan menyerang Sung Ah lagi. Mendengar Yo Yeon-ha mengatakan bahwa mereka berdua hanyalah seorang kadet, Sung Ah seketika itu langsung terdiam dan memandang rendah mereka berdua. Lalu tidak lama setelah memandang rendah mereka berdua, Sung Ah langsung mengaliri cambuk Yo Yeon-ha dengan listrik. Alhasil, cambuk Yo Yeon-ha pun langsung hancur. Melihat cambuknya itu hancur, Yo Yeon-ha seketika itu langsung terkejut dan tidak menyangka, bahwa cambuknya itu bisa Sung Ah hancurkan. Kemudian setelah menghancurkan cambuk Yo Yeon-ha, Sung Ah seketika itu langsung menyadari, bahwa Jin akan menyerangnya, dan dengan cepat Sung Ah menghindari serangan Jin. Melihat Sung Ah bisa menghindari serangannya, Jin pun merasa kesal. Setelah menghindari serangan Jin, Sung Ah kembali mengaliri senjatanya dengan energi listrik, dan langsung menyerang Jin lagi. Akan tetapi, Jin bisa menahan serangan Sung Ah. Namun ketika Jin menahan serangannya, Sung Ah dengan sekuat tenaga menghempaskan pertahanan Jin. Alhasil, Jin pun langsung terdorong ke belakang, dan pedangnya pun hancur. Melihat pedangnya hancur, Jin sontak terkejut. Kemudian setelah Jin terjatuh ke lantai, Sung Ah dengan cepat menyerang Jin. Akan tetapi, sebelum serangan Sung Ah mengenai Jin, Kim Soo-ho terlebih dahulu menahan serangan Sung Ah. Oleh karena itu, Jin pun berhasil selamat. Terlihat, Sung Ah dan Jin pun terkejut, karena Kim Soo-ho berhasil menahan serangan Sung Ah. Melihat serangan Sung Ah berhasil ditahan oleh Kim Soo-ho, Jin pun berkeringat dingin, dan bersyukur dirinya itu bisa selamat. Lalu tidak lama setelah Kim Soo-ho menahan serangan Sung Ah lantas menanyakan, siapa Kim Soo-ho itu? Dan Sung Ah juga meminta Kim Soo-ho untuk pergi, sebelum dirinya itu melukai Kim Soo-ho dan Yo Yeon-ha. Mendengar Sung Ah memintanya untuk pergi, Kim Soo-ho yang agak kebingungan mengatakan, bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun terjebak dalam pertarungan Sung Ah dan Jin, meskipun Kim Soo-ho mengaku tidak tahu, alasan Sung Ah dan Jin itu bertarung. Jadi menurutnya, akan lebih baik Sung Ah dan Jin menghentikan pertarungan sekarang juga. Mendengar Kim Soo-ho memintanya untuk segera menghentikan pertarungan, Sung Ah langsung kesal. Dan karena kesal, Sung Ah pun menendang Kim Soo-ho dengan sekuat tenaga. Namun ketika Sung Ah menoleh ke arah Jin kembali, Jin sudah tidak ada di sana. Melihat Jin tidak ada di sana, Sung Ah langsung mencari keberadaan Jin. Dan tidak lama setelah Sung Ah mencari keberadaan Jin, Sung Ah melihat Jin sedang berlari menuju ke arah jendela. Setelah melihat Jin yang sedang berlari menuju jendela, Sung Ah berteriak meminta Jin untuk segera berhenti. Mendengar Sung Ah memintanya untuk berhenti, sambil berlari Jin dengan gembira menanyakan, apakah Sung Ah akan berhenti, kalau Sung Ah berada di posisinya. Dan Jin juga mengucapkan selamat tinggal kepada Sung Ah. Namun ketika Jin sedang berlari, Jin tiba-tiba dikejutkan oleh aura sihir hitam, yang muncul dan menyebar di pesta itu. Saking besarnya aura sihir hitam itu,
Sung Ah sampai harus menahan aura sihir hitam tersebut, agar dirinya tidak terhempas. Setelah menyadari ada sihir hitam yang tiba-tiba muncul, dengan panik Jin dan Sung Ah bertanya-tanya, aura sihir hitam apa itu? Ternyata, aura sihir hitam itu berasal dari seorang Jin, yang sedang memegang artefak Homer's Ring. Melihat Jin yang ada di dalam pesta mendapatkan artefak Homer's Ring, Kim Ha-jin pun merasa kesal. Sementara itu, Chae Na-yun kesal, karena dia terus-menerus kesasar, dan kembali lagi ke tempat dia pertama kali berjalan. Chae Na-yun bertanya-tanya, kenapa dia itu terus-menerus balik ke tempat pertama kali dia berjalan. Padahal, Chae Na-yun yakin, kalau dia itu sudah mengikuti peta dari jam tangannya. Chae Na-yun dengan kesal menyebut, bahwa jam tangannya itu sangat tidak berguna. Dan karena kesal, Chae Na-yun pun mencari tahu lewat jam tangannya, perusahaan mana yang membuat jam tangan itu. Kocaknya, perusahaan pembuat jam tangan itu adalah perusahaan ayahnya sendiri. Melihat pembuat jam tangan itu adalah perusahaan ayahnya, Chae Na-yun pun langsung terdiam dan sedikit malu. Kemudian, Chae Na-yun melihat histori telepon dan pesannya. Chae Na-yun mengungkapkan, bahwa Yo Yeon-ha tidak menjawab panggilannya, dan bahkan tidak membaca pesannya. Setelah melihat telepon dan pesannya tidak dijawab, Chae Na-yun penasaran, apa yang sedang Yo Yeon-ha lakukan, sampai-sampai Yo Yeon-ha tidak membalas atau menjawab teleponnya. Kembali ke Jin yang muncul di pesta. Sung Ah bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba ada Jin muncul di pesta itu? Kemudian sambil mengarahkan pedangnya, Sung Ah menyuruh Jin tersebut untuk menyerahkan artefak Homer's Ring itu. Mendengar Sung Ah menyuruhnya untuk menyerahkan Homer's Ring itu, dengan tatapan yang tajam Jin itu memberitahukan, bahwa artefak Homer's Ring ini bukanlah item yang bisa dimiliki oleh orang seperti Sung Ah. Lalu sambil memegang Homer's Ring itu, Jin tersebut menegaskan, bahwa The Evil Society akan mengambil cincin itu. Dan Jin itu juga mengatakan, bahwa setelah Evil Society memiliki cincinnya, cincin itu tidak akan bisa direbut kembali. Namun di waktu yang bersamaan, dari jauh Kim Ha-jin mengawasi Jin itu. Mendengar Jin tersebut mengatakan hal itu, Yo Yeon-ha dan Kim Soo-ho mulai khawatir. Dan setelah Kim Ha-jin melihat Jin tersebut mengambil cincin itu, Kim Ha-jin langsung mengeluarkan aethernya. Kemudian setelah mengeluarkan aethernya, Kim Ha-jin melemparkan aethernya ke arah Jin tersebut, dan dengan cepat mengambil Homer's Ring itu dari tangan Jin itu. Melihat Homer's Ring itu tiba-tiba dicuri, dengan kebingungan Jin tersebut bertanya-tanya, siapa yang mencuri Homer's Ring itu? Melihat ada celah untuk menyerang Jin itu, Sung Ah dengan cepat berlari mendekati Jin itu. Melihat Sung Ah mendekatinya dengan sangat cepat, Jin itu pun mulai sedikit panik. Di sisi lain, Kim Ha-jin berhasil mengambil Homer's Ring itu. Dan setelah berhasil mengambil cincin itu, Kim Ha-jin langsung melihat cincin tersebut. Namun tidak lama setelah Kim Ha-jin melihat cincin itu, Kim Ha-jin tiba-tiba dikejutkan oleh serangan yang mengarah kepadanya. Beruntungnya, serangan itu berhasil Kim Ha-jin hindari. Sambil berjalan mendekati Kim Ha-jin, seorang laki-laki yang menyerang Kim Ha-jin dengan santainya menanyakan, mau pergi kemana Kim Ha-jin itu. Melihat orang yang menyerangnya berada di hadapannya, Kim Ha-jin kesal, kenapa ada Jin lainnya muncul. Lalu setelah mendekat, Jin itu memperkenalkan dirinya bernama Sidious, dan mengaku senang bertemu dengan Kim Ha-jin. Sidious memberitahukan, bahwa dia itu adalah anggota dari Evil Society. Dan Sidious juga mengatakan, bahwa teknik mencuri cincin Kim Ha-jin itu sangat hebat, sampai-sampai Sheila Sen tidak bisa menyadarinya. Mendengar Sidious memujinya, Kim Ha-jin mengatakan bahwa itu bukanlah apa-apa. Kemudian, setelah memuji Kim Ha-jin, dengan tatapan yang tajam Sidious menyuruh Kim Ha-jin untuk segera menyerahkan cincin itu kepadanya. Mendengar Sidious menyuruhnya untuk menyerahkan cincin itu, Kim Ha-jin pun mengatakan, kalau dia tidak akan menyerahkan cincin itu. Mendengar Kim Ha-jin menolak menyerahkan cincin itu, dengan kesal Sidious mengaku, kalau dia itu benci orang-orang yang ikut campur ketika semuanya hampir selesai. Dan karena Kim Ha-jin menolak menyerahkan cincinnya, Sidious akan mengambil cincin itu secara paksa. Dengan cepat, Sidious mengibaskan pedang energinya pada Kim Ha-jin. Terlihat, serangan kibasan pedang energi Sidious sangat besar, dan jangkauannya juga cukup panjang. Akan tetapi, serangan Sidious bisa Kim Ha-jin hindari. Lalu sambil memutar-mutar pedangnya, Sidious menjelaskan, bahwa pedang energinya itu merupakan senjata yang istimewa, dan harganya itu ratusan ribu dolar setiap unitnya. Selain itu, selama pemakainya memiliki energi sihir yang cukup, pedang energi itu bisa dia terus gunakan.
Oleh karena itu, akan lebih baik jika Kim Ha-jin menyerahkan cincin itu kepadanya, jika Kim Ha-jin tidak ingin terluka. Kim Ha-jin mengungkapkan bahwa salah satu keuntungan dari kontrak jin itu, kapasitas energi sihirnya menjadi sangat besar. Dan Kim Ha-jin berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu pada pedang energi itu. Kemudian tidak lama setelah Kim Ha-jin memikirkan hal itu, Sidious kembali menyerang Kim Ha-jin. Dengan cepat, Kim Ha-jin pun menghindar ke arah samping. Kemudian setelah Kim Ha-jin menghindari serangan Sidious, Kim Ha-jin mengajak Sidious untuk berbicara terlebih dahulu, karena mungkin saja ia bisa menyerahkan cincin itu, jika Sidious mau berbicara dengannya. Mendengar Kim Ha-jin mengajaknya untuk bicara, Sidious malah menanyakan, kenapa dia harus berbicara dengan Kim Ha-jin untuk mendapatkan cincin itu, jika dia bisa mengambil cincin itu dengan cara membunuh Kim Ha-jin. Mendengar Sidious ingin membunuhnya, Kim Ha-jin menanyakan, bukankah tadi Sidious ingin bernegosiasi dengannya? Sidious menjawab, bahwa itu hanyalah basa-basi saja. Dan Sidious juga mengatakan, bahwa Kim Ha-jin tidak akan bisa mengalahkannya, meskipun Kim Ha-jin mengulur-ngulur waktu. Selain itu, menurutnya Kim Ha-jin jauh lebih lemah, jika dibandingkan dengan orang-orang yang bertarung di pesta itu. Sebab, senjata Kim Ha-jin hanyalah pistol, dan Kim Ha-jin nyaris tidak bisa menghindari serangan yang ia lancarkan, dengan kemampuan fisik Kim Ha-jin. Oleh karena itu, Sidious pun penasaran, apa yang membuat Kim Ha-jin berpikir, kalau Kim Ha-jin bisa mengalahkan seorang jin. Kemudian, Sidious kembali mengaktifkan pedang energinya, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Kim Ha-jin. Akan tetapi, ketika Sidious mengibaskan pedang energinya tiba-tiba padam. Melihat pedang energinya tiba-tiba padam, Sidious pun sontak terkejut. Lalu sambil melihat ke arah pedang energinya, Sidious bertanya-tanya, kenapa pedang energinya itu tiba-tiba padam. Melihat Sidious kebingungan karena pedang energinya itu tiba-tiba padam, Kim Ha-jin memberitahukan, bahwa pedang energi itu tidak akan berfungsi lagi untuk hari ini. Mendengar Kim Ha-jin memberitahukan pedang energinya itu tidak akan berfungsi lagi untuk hari ini, Sidious seketika itu langsung terkejut dan juga kebingungan. Kim Ha-jin mengungkapkan, bahwa dia itu sangat beruntung, karena keberuntungannya itu bisa melemahkan pedang energi Sidious. Kemudian, setelah mengetahui senjatanya tidak berfungsi lagi, Sidious dengan percaya diri mengatakan, bahwa Kim Ha-jin itu hanya menggertak saja. Karena menurutnya, semua senjata bisa saja error. Dan bahkan tanpa pedang energi itu pun, Sidious mengaku bisa membunuh Kim Ha-jin dengan mudah. Mendengar Sidious mengatakan bisa membunuhnya dengan mudah, Kim Ha-jin mengaku penasaran, apakah Sidious mampu mengalahkannya tanpa pedang energi itu. Di saat yang bersamaan, Kim Ha-jin mengubah stigma yang tersisa menjadi kekuatan cahaya, dan mengubah Desert Eagle-nya menjadi shotgun. Kemudian, setelah Kim Ha-jin mengubah senjatanya menjadi shotgun, Sidious dengan cepat melompat ke hadapan Kim Ha-jin, dan berniat menendang Kim Ha-jin. Dan ketika Sidious sudah ada di hadapan Kim Ha-jin, Sidious menanyakan, apa yang Kim Ha-jin rencanakan. Lalu sepersekian detik kemudian, Kim Ha-jin mengarahkan shotgun-nya pada Sidious. Di sisi lain, karena Chae Na-yun lelah dari tadi nyasar terus, Chae Na-yun pun main game zombie. Dan Chae Na-yun penasaran, kenapa para polisi dari tadi sangat ribut. Selain itu, sambil melihat jam tangannya, tidak ada seorang pun yang membalas pesannya. Memikirkan hal itu, Chae Na-yun pun terdiam kesal. Namun setelah itu Chae Na-yun bertanya-tanya, kenapa juga dia harus kesal. Chae Na-yun lantas berpikir, bahwa dia itu sudah berubah belakangan ini. Dan terlihat, ada seseorang yang sedang duduk juga di samping Chae Na-yun. Ternyata, orang itu adalah Kim Ha-jin. Menyadari ada Kim Ha-jin di sampingnya, Chae Na-yun pun langsung kaget dan menanyakan, kenapa Kim Ha-jin tiba-tiba ada di situ. Dengan suara yang lemah, Kim Ha-jin menjawab, bahwa dia itu sedikit kelelahan. Mendengar Kim Ha-jin mengatakan sedikit kelelahan, Chae Na-yun pun bingung. Kemudian tidak lama setelah itu, Kim Ha-jin terjatuh dan pingsan di bangku itu. Melihat Kim Ha-jin tiba-tiba terjatuh ke bangku itu, Chae Na-yun sontak terkejut. Lalu dengan panik Chae Na-yun menanyakan, apa yang terjadi dengan Kim Ha-jin, dan apakah Kim Ha-jin sedang terluka. Kemudian setelah Kim Ha-jin pingsan, di alam bawah sadar, Kim Ha-jin teringat dengan masa lalu ketika di dunia aslinya. Pada saat itu, terlihat ada cukup banyak orang di sana. Dan Kim Ha-jin mengaku, bahwa dia sudah mengacaukan tes masuk universitasnya. Lalu tidak lama setelah itu, dari belakang ada seseorang yang memanggil namanya.
Mendengar ada seseorang yang memanggil namanya dari belakang, Kim Ha-jin pun langsung menoleh ke arah belakang. Ternyata, yang memanggil Kim Ha-jin adalah ibu dan ayahnya. Melihat kedua orang tuanya datang ke situ, Kim Ha-jin menanyakan, kenapa kedua orang tuanya datang ke tempat itu. Lalu pandangan Kim Ha-jin mulai kabur, dipenuhi oleh tangisan air mata Kim Ha-jin. Sambil menangis, Kim Ha-jin mengaku bahwa dia sudah mengacaukan tes universitasnya dan gagal masuk ke universitas itu. Kim Ha-jin menangis dengan cukup kencang. Mendengar Kim Ha-jin menangis dengan cukup kencang, ibu Kim Ha-jin mendekati Kim Ha-jin dan mengatakan kalau Kim Ha-jin tidak perlu menangisi hal itu. Lalu sambil memeluk dan merangkul Kim Ha-jin, ibu Kim Ha-jin mencoba menenangkan Kim Ha-jin yang sedang menangis. Kemudian tidak lama setelah itu, Kim Ha-jin pun sadar dalam keadaan menangis. Dan setelah Kim Ha-jin sadar, Kim Ha-jin bertanya-tanya, di mana dia berada.